Tapi ada pada 3 kondisi, Pak. Ada 3 kondisi, Bu, di mana menelan ludah itu membatalkan puasa. Yang pertama, ludah itu sudah keluar dari mulut kita. Maka kalau kita telan ludah itu, batal puasa kita, Pak. Kita meludah, oh sayang ludahnya, putih-putih macam mana gitu. Kita ambil lagi pakai selang, kita hirup, batal puasa kita, Pak. Atau ludahnya itu ludahnya orang. Ada orang meludah, kata Ustadz, menelan ludah itu tak batal. Ambil selang, hirup, batal puasa, Bu. Atau ludahnya itu sudah bercampur dengan barang yang lain. Ludahnya itu bercampur dengan sirup marjan, ditelan, batal puasa. Maka ada 3 kondisi ludah itu membatalkan puasa, atau menelan ludah itu membatalkan puasa. Tapi kalau ludah itu masih dalam mulut kita, Pak, masih dalam mulut kita, Bu, masih betul-betul murni ludah, kita telan, tidak membatalkan puasa. Sama macam mengorek telinga, Pak, Bu. Mengorek telinga itu tidak kemudian membatalkan ibadah puasa selama yang dikorek bagian luar saja. Kalau kata Buya Yahya, selama masih menggunakan jari kelingking, kita korek telinga, itu tak batalkan puasa, karena tak masuk ke bagian dalam, Pak. Kecuali kalau Bapak punya kuku jari kelingking ini, panjangnya 10 cm. Masuk, Pak. Itu batal puasa, Pak. Batal. Suntik, batal tak, Pak, kira-kira? Suntik, Bu, batal tak kira-kira, Bu, puasa kalau kita suntik? Jadi kalau kita suntik, itu tak batalkan puasa, Bu. Karena yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan, dan lubang belakang. Apa itu lubang depan dan lubang belakang? Bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah lebih paham. Jadi kalau kita suntik di tangan, mohon maaf cakap, suntik di pantat kita, maka itu tak membatalkan puasa. Tapi beda halnya kalau suntik itu suntik untuk menambah kesegaran, suntik membuat kenyang, itu membatalkan puasa. Bayangkan saja kalau seandainya suntik untuk menambah kebugaran tubuh, suntik untuk menambah kekuatan tubuh, apalagi suntik untuk mengenyangkan perut, tak batalkan puasa. Kacau, Pak. Kacau, Bu. Orang kaya sedap, beli dia infus, suntikkan dia ke tubuhnya dia, 1 hari 10 botol. Kuat dia, Pak, puasa. Tapi ternyata besoknya tak jumpa dia di masjid. Ternyata mati, overdosis. Tapi kalau selama masih suntik biasa, suntik obat, tidak kemudian membatalkan puasa. Bapak, Ibu yang berbahagia, itulah pentingnya ilmu. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka ibadah kita akan terkesan kacau, terkesan sulit, terkesan ruwet. Maka zaman sekarang ini Ustadz sudah banyak, YouTube ada, Facebook ada, Twitter ada. Kita gunakan untuk kemudian mengkaji kajian Islam, untuk bertanya kepada Ustadz, sehingga kemudian ibadah kita semakin hari semakin sempurna. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.